Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Jejak Dalam Negeri, sebuah program yang menyajikan berbagai informasi yang dikupas dari penjuru tanah air. Bersama saya, Inesabeth Kusmalinda, yang akan menyajikan informasi menarik dari Kota Gede, Yogyakarta. Mulai dari wisata hingga kuliner tradisional Kota Gede. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Pemirsa, bagi Anda yang sudah bosan berwisata di Malioboro, Anda dapat mencoba destinasi wisata lain di Yogyakarta. Kota Gede bisa menjadi salah satu pilihan Anda. Kota Gede dikenal dengan wisatanya yang ada di dalam gang. Tidak hanya itu saja, Kota Gede juga memiliki berbagai keistimewaan. Saat ini, sudah ada reporter kami, Rika Nurfitri, yang akan mengajak Anda berkeliling Kota Gede. Inilah Jejak Dalam Negeri selengkapnya. Yogyakarta bukan hanya terkenal dengan keramaian Malioboro, tetapi juga menyimpan pesona tersembunyi di kawasan Kota Gede. Salah satunya Cagar Budaya Omah UGM yang terkenal akan arsitektur bangunan rumah adat Joglonya. Omah UGM adalah rumah tradisional Jawa yang dibangun pada tahun 1950-an yang berlokasi di Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta. Halo Sobat Jejak, selamat datang di kawasan Kota Gede, sebuah kawasan yang kaya akan sejarah dan budaya di Yogyakarta. Salah satu yang paling menarik di sini adalah Cagar Budaya Omah UGM. Yuk ikutin perjalanan saya di Jejak Dalam Negeri. Selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi. Benar ini Omah UGM Pak? Iya, benar, ini rumah UGM. Saya boleh lihat-lihat ke dalam nggak Pak? Silahkan, bisa lewat sebelah timur, nanti kita bisa masuk bersama. Oke, siap. Pada tahun 2006, gempa bumi yang mengguncang Yogyakarta menyebabkan kerusakan parah pada bangunan ini. Kemudian bangunan ini dikembangkan kembali oleh Universitas Gadjah Mada. Omah UGM memiliki desain khas rumah tradisional Jawa dengan 4 tiang utama. Di bagian dalam rumah terdapat berbagai dekorasi tradisional yang menunjukkan arsitektur khas Jawa yang tetap dipertahankan. Salah satu penjaga Omah UGM, Hendri Setiopurnomo, diberi amanah untuk merawat cagar budaya Omah UGM. Bangunannya sendiri tuh terdiri dari apa aja Pak? Ya, jadi kalau bangunan Jawa, khususnya Omah UGM ini, yang pertama, begitu Anda masuk, Anda akan melihat bangunan yang di depan. Tadi namanya pendopo, kemudian sebelah utaranya ada peringgitan atau teras, kemudian sebelahnya lagi yang membelakang itu namanya rumah inti. Nah, rumah inti itu nanti diapit 2 bangunan yang namanya Gandok, Gandok Kiwo, dan Gandok Tengen. Nah, yang di rumah inti tadi itu ada beberapa bangunan atau bagian tengah namanya sentong tengah, kemudian ada sentong kanan dan sentong kiri. Yang di belakang rumah inti kemudian ada namanya pegiwan atau pawon, seperti itu. Selain wisata, Kota Gede ini identik dengan apa sih Pak? Selain wisata, jadi Kota Gede itu banyak sekali Mbak sebenarnya. Kota Gede itu banyak cagar budaya, kemudian ada kerajinan khususnya logam yang didominasi oleh perak. Kemudian kuliner juga tidak kalah juga Mbak. Nah Sobat Jejak, selain kita bisa mengekspor bangunan yang ada di sini, ternyata Omah UGM juga menyediakan kerajinan dari perak. Salah satunya itu ada bros untuk jilbab dan juga bros untuk kebaya. Dibanderol dengan harga 10-25 ribu. Bagi Sobat Jejak yang penasaran gimana sih cara pembuatan kerajinan perak ini, yuk ikutin saya di Jejak Dalam Negeri.
Halo Sobat Jejak, saat ini saya sudah berada di salah satu lokasi pengrajin perak yang ada di Kota Gede. Kira-kira kita bakal ngapain aja ya? Yuk ikutin saya di Jejak Dalam Negeri. Ini sih Pak. Oke, sudah. Saya mau cari rumahnya Pak Endri pengrajin perak. Gimana ya Pak? Di sini saya sendiri. Oh Bapak sendiri. Ya. Kebetulan saya kan mau cari kerajinan perak nih Pak. Sama saya mau lihat proses pembuatannya. Itu kira-kira bisa nggak ya Pak? Bisa. Bisa. Oke, mari silakan masuk. Baik Pak. Oke. Seorang pengrajin perak di Kota Gede, Endri Prayitno, sudah menjadi pengrajin selama lebih dari 30 tahun. Orang tua Endri yang dahulunya bekerja sebagai pengrajin perak membuat Endri tertarik menjadi seorang pengrajin. Mayoritas masyarakat Kota Gede juga bekerja sebagai pengrajin perak. Endri memiliki banyak sertifikat keahlian dalam kerajinan perak. Sertifikat ini bukan hanya sekedar dokumen belaka, namun merupakan pengakuan resmi atas keterampilan dan dedikasinya dalam seni perak. Kenapa sih Pak Kota Gede itu ikonik dengan pengrajin perak? Kalau hubungannya itu kerajinan perak di Kota Gede itu tidak lepas dari adanya Kerajaan Mataram. Perajin perak di Kota Gede waktu itu kan membuat perhiasan untuk kebutuhan Kerajaan Mataram. Salah satu hasil karyanya adalah sebuah cincin perak dengan batu akik. Setiap lakukan dan ukiran pada cincin ini menunjukkan keterampilan Endri menciptakan detail yang halus. Endri menggunakan sejumlah alat tradisional seperti palu kecil untuk mengukir dan menorehkan motif pada perak. Alatnya ya ini ada solder, ini kan untuk pematri, kemudian memanasi logam-logam. Yang ada gigir-gigir, ini kan gigir, gunting, tang, dan lain-lain. Ini berapa lama Pak? Saya coba ya Pak. Ya. Sobat Jejak lihat nih, saya pakai cincin perak hasil karyanya Pak Endri. Cocok nggak sih kalau saya pakainya? Oke Sobat Jejak, setelah kita berwisata ke Oma UGM dan kita juga udah melihat kerajinan dari perak, kayaknya nggak lengkap deh kalau kita nggak mencicipi makanan khas dari Kota Gede. Yuk kita cicipin bareng-bareng. Halo Sobat Jejak, saat ini saya sudah berada di area luar Pasar Legi. Nah, saat ini saya akan mencari makanan khas dari Kota Gede. Bisa kalian lihat di sini banyak sekali makanan khas dari Kota Gede. Halo Mbak. Iya, Mbak, boleh rekomenin saya nggak makanan khas dari Kota Gede ini? oke. Nih, ada kiko, Iya. terus logomoro, sama kembang waru. Kembang waru. Nih, ini khasnya Kota Gede. Saya mau deh Mbak, dibungkus ini. Oke. Oke Sobat Jejak, saatnya kita akan mencicipi 3 makanan khas dari Kota Gede. Yang pertama itu ada logomoro, lalu ada kembang waru, dan juga ada kipo. Saya mau cicipin yang kembang waru dulu deh. Saya makan ya. Teksturnya tuh kayak ada lembut-lembutnya gitu. Enak dan nggak terlalu manis. Jadi buat orang yang nggak suka manis ini cocok banget. Terus saya mau coba ini deh, logomoronya. Unik banget ya. Jadi logomoro ini dibalut sama daun pisang. Ada lagi nggak ya isi dalamnya? Coba saya makan ya. Rasanya gurih. Dan ketannya tuh agak basah-basah gitu.
dicampur sama ayamnya juga basah. Jadi kayak kalau kalian lapar terus belum sempat makan nasi, ini cocok banget. Aku penasaran banget sama kipo ini, karena kayak kecil-kecil gitu loh. Aku mau coba yang ini dulu deh, kiponya. Kecil banget. Pas masuk mulut aku tuh sensasinya ada rasa asap-asapnya gitu loh. Dan ada tekstur dari parutan kelapa. Tepungnya ini kenyal. Kayaknya terbuat dari tepung ketan, dicampur sama ada taburan kelapa. Kayaknya dibakar deh, karena rasa asapnya tuh strong banget. Dan itu bikin nagih, walaupun kecil bikin nagih. Ini kayaknya rasa original deh. Aku penasaran sama yang rasa ini. Coba kita buka ya. Dari baunya nih kayak agak beda ya sama kipo yang ini. Coba kayak makan ya. Ya, bedanya dirasa kalau yang ini ada nangkanya. Buat kalian yang pecinta nangka kayaknya cocok deh sama ini. Jadi sobat jejak, dari ketiga makanan ini, saya penasaran banget tentang cara pembuatan si kipo ini. Soalnya walaupun kecil-kecil bikin nagih, dan rasa strong asapnya itu identik banget sama kipo. Kira-kira kalian penasaran nggak? Gimana sih cara pembuatan kipo ini? Kalian penasaran? Aku juga penasaran. Yuk ikutin aku terus di Jejak Dalam Negeri. Kipo merupakan salah satu makanan tradisional khas Kota Gede, Yogyakarta, yang unik karena sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram Islam. Kue ini memiliki bentuk mungil dan warna hijau alami yang berasal dari daun katu. Kipo terus diproduksi dan dilestarikan oleh para pembuat kue tradisional di Kota Gede. Salah satunya adalah Ibu Suripti. Ibu, kenapa kok bisa buat kipo ini? Ilmunya dari mana, Bu? Turun-temurun Mbak itu. Dulu si Mbah Mul sama Bu Jito dulu itu, kakak adik itu. Bu Jito sama Mbah Mul. Terus anaknya Bu Mul itu, Mbah Mul itu kan bule saya. Adik saya kerja di sana. Terus pada akhirnya dia mandiri. Nah, terus adik saya itu minta tolong saya untuk diajak kerja sama dia. Tuh. Terus saya kerja sama dia kira-kira mungkin 3 tahunan, Mbak. Tuh, terus saya merasa bisa, saya ingin mandiri juga. Gitu, Mbak, ceritanya. Iya. Saya boleh ikut coba, Bu? Boleh. Saya coba ya, Bu? Ya, monggo. Taruh sini tapi di nol terus dibalik lagi gitu. Biar taruh gini. Maksudnya gini terus diginiin biar nggak lengket. Terus di Ya. segini. Kalau sedikit nanti yang nggak manis, tapi kalau kebanyakan nanti itunya nggak muat, tambah lagi. Bisa. Ya. Ya, udah taruh situ. Jeleknya buat saya. Ini buatan ibunya, bagus. Ini buatan saya. Ya ampun jelek. Agak gini biar nanti. Oke. Yes. Terlihat ya perbedaannya. Nah, panas ya. Oke Sobat Jejak, jadi ini hasil kipo yang udah dibuat oleh Ibu Suripti. Nah, hasilnya ini akan dikirimkan di warung-warung dan juga pasar yang ada di Kota Gede. Oke Sobat Jejak, setelah kita membuat kiponya tadi, saatnya kita mau mencicipin kiponya. Kita cicipin sama-sama ya, Bu. Saya sopin Ibu, Ibu sopin saya. Oke. Bismillah. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Manis ya, Bu. Tapi ini manisnya tuh kayak buat orang yang nggak suka manis tuh masih pas gitu. Iya. Nggak terlalu manis. Jadi kayak di lidah saya tuh, apalagi kan saya bukan orang Jawa ya, Bu ya. Saya orang Sumatera, jadi kayak enak dan pas banget. Apalagi kelapanya tuh teksturnya tuh
Meledak Lembut. gitu di mulut. Oh. Enak pokoknya. Saya cicipin sekali lagi. Enak. Kalian harus coba. Ibu, terima kasih banyak ya udah mau ngajarin saya tentang proses pembuatan kipo. Terima kasih banyak. Kasih ya, Bu. Sama-sama, Mbak. Kapan-kapan nanti saya mampir sini lagi ya. Boleh, ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Sampai Mbak. bertemu lagi. Ya, silakan. Misi, Bu. Monggo. Oke Sobat Jejak, selesai sudah perjalanan kita hari ini di Kota Gede. Mulai berwisata ke OMA UGM, lalu kita membuat kerajinan perak dan juga kita membuat kipo. Seru banget kan perjalanan kita hari ini? Sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya di Jejak Dalam Negeri. Bye-bye! Demikian rangkaian informasi pada sore hari ini. Kami akan terus hadir menyajikan informasi untuk Anda. Tetap ikuti Jejak Dalam Negeri setiap hari Rabu pukul 3 sore hanya di Land Media. Saya Ina Sahabat Kusmalinda beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.